Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Mardianti, Guru Pendidikan Agama Islam SMK Negeri 1 Sukoharjo. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Raden Masaid Surakarta dengan NIM 233212190. Formulir ini merupakan bukti pendaftaran uji kinerja PPG tahap 1 tahun 2023. Saya melaksanakan praktek pembelajaran pada hari ini, Senin 28 Agustus tahun 2023 di kelas 11 dengan tema adab menggunakan media sosial. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Ya, baiklah, salah satu bisa memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Siap-siap, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan membaca doa tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran pada hari ini. Silakan yang dipanggil namanya bisa mengucapkan Afifah Angel, Afifah Dwi, Afifah Nur Usmaini, Alia Azari, Hadir. Farhan Mikael Gumilang, Hanifah Isnaini, Laras Aprilia, Muklis Didi Samsono, Hadir, Bu. Ici Jeka, Lestiana Dwi Pangesti, Tia Ade, Tio Pakita, Janato. Alhamdulillah dari 36 siswa siswi hari ini kita bisa hadir semua. Selanjutnya untuk menumbuhkan semangat cinta tanah air kita kepada negara
baca bersama terlebih dahulu, diawali dengan ta'awud dan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Untuk motivasi hari ini, setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dan tumbuh. Jadikan hari ini awal yang luar biasa dan tetap semangat. Pada pagi hari ini kita akan pelajari tentang adab menggunakan media sosial dengan tujuan yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membuat postingan dan komentar di media sosial yang positif. Di sini ada pertanyaan pemantik ya. Kalian mau beri pertanyaan. Yang pertama, media sosial apa yang kalian miliki saat ini? Izin menjawab. Ya, silakan. Nama BPNJ Laksana 1, media sosial yang saya miliki saat ini adalah WhatsApp, IG, dan TikTok. Ya. Terima kasih Mbak Vita ya. Sudah banyak media sosial ternyata yang dimiliki. Saya yakin teman-teman yang lain begitu juga ya, masih banyak jenisnya yang kalian miliki. Yang kedua, apakah kalian pernah membuat postingan yang mengajak dalam kebaikan? Bagus sekali ya, Mbak Afifah ya. Bagaimana mengajak dalam kebaikan untuk berpuasa di bulan Muharram. Dan di situ banyak keutamaannya. Kemudian di sini Ibu akan melanjutkan dengan asesmen awal yang nanti digunakan sebagai untuk pembentukan kelompok. Nanti kita ada diskusi kelompok. Berdasarkan asesmen awal ini nanti akan saya gunakan sebagai dasar pembagian kelompok. Baiklah, ini nanti Ibu akan menayangkan di sini ada aplikasi Mentimeter. Ya, Ibu akan memberikan pertanyaan. Silahkan nanti kalian buka di HP kalian ya, menti.com. Kemudian masukkan kodenya 556050002. Pertanyaannya akan muncul di menti.com kalian. Apa saja prinsip etika yang harus diterapkan dalam berkomentar di media sosial? Prinsip etikanya seperti apa? Harus berbicara bagaimana ketika di media sosial? Semua bisa mengakses ya? Silakan. Ini memasukkan kode 55060
Hindari hate speech. Jauhi komentar yang menyinggung orang lain. Gunakan bahasa yang baik. Oke, ini hasil dari jawaban kalian. Banyak jawaban yang sudah kalian kirimkan. Nanti kita gunakan sebagai dasar pembentukan kelompok, ya. Materi yang akan Ibu sampaikan tentang menganalisis adab menggunakan media sosial. Ini ada manfaat adanya media sosial. Yang pertama, sarana komunikasi dan silaturahmi, sarana untuk berdakwah. Yang ketiga, sarana informasi. Yang keempat, sarana untuk berbisnis. Yang kelima, sarana membuat karya. Yang keenam, sarana mendapatkan hiburan. Dan yang ketujuh, sarana mempertemukan orang-orang dengan minat yang sama. Di sini ada beberapa manfaat media sosial. Di sini bagaimana cara membuat postingan dan komentar di media sosial yang positif. Tadi sudah ada ya yang mencontohkan. Media sosial bisa digunakan untuk mengajak ke dalam kebaikan. Yang pertama itu bisa dengan meluruskan niat. Bagaimana niat kita yang harus dilakukan saat hendak melakukan sesuatu. Berniat untuk membuat kebaikan, memposting hal-hal yang baik. Kemudian selanjutnya muraqabah, merasa diawasi, yaitu wujudnya dalam menggunakan media sosial, yaitu selalu berhati-hati dan berpikir kritis dalam menerima informasi. Jangan sampai kita asal menyebarkan berita hoax. Selanjutnya di sini menyebarkan kebaikan dan mencegah keburukan. Ada 3 hal yang merupakan syarat untuk menjadi umat yang terbaik: mengajak kepada kebaikan dan mencegah berbuat keburukan dengan landasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang muslim harus senantiasa mengamalkan ketiga hal tersebut, termasuk dalam menggunakan media sosial. Membiasakan diri menggunakan media sosial yang santun, saling menghormati, bertanggung jawab, semangat kebangsaan dan cinta damai. Baiklah, ini nanti akan saya lanjutkan sesuai dengan asesmen awal yang sudah kita laksanakan tadi. Itu akan membagi kelompok, ya. Yang pertama, ini nanti ada 15 kelompok, ya. 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nanti 15 kelompok itu akan Ibu bagi sesuai dengan tugas kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok pertama, ini ya pembagiannya ya, nanti akan membahas tentang bagaimana konsep adab bermedsos dalam Islam. Itu nanti gabungan antara kelompok 1, 4, 7, 10, 13, 16. Nanti bisa bergabung bersama membahas bagaimana konsep adab bermedia sosial dalam Islam. Kemudian kelompok yang kedua itu bagaimana, mohon maaf ini tadi hanya sampai 13 ya, 16 tidak ada. Untuk yang kelompok kedua, bagaimana aplikasi adab bermedsos yang baik dalam pandangan Islam. Itu kelompok 2, 5, 8, 11 dan 14. Kemudian yang terakhir, apa dampak atau hikmah dari mengedepankan adab bermedsos. Itu nanti kelompok 3, 6, 9, 12 dan 15. Silakan untuk membentuk kelompoknya masing-masing sesuai yang sudah saya tunjuk tadi. Sekarang silakan berkumpul dengan kelompoknya. Silakan. Kelompok
Ya, ya, silakan. Ini ya. Silakan. Untuk membahas ini sesuai dengan kelompok kalian, nanti kita akan bertukar informasi terkait dengan kelompok berikutnya. Nanti selanjutnya ya, nanti akan digabung dari masing-masing kelompok yang kalian bahas di sini ya, akan ibu gabung dengan kelompok yang lain untuk share informasi yang lain. Jadi nanti setiap kelompok itu ada kelompok gabungan, ada anggota kelompok yang menjelaskan bagaimana konsep ada bermedsos, bagaimana aplikasi ada bermedsos, dan apa dampak atau hikmah dari mengedepankan ada bermedia sosial. Kan? Waktunya bisa 5 menit ya. Sebelum saya gabungkan dengan kelompok berikutnya. Jadi ini baru kelompok diskusi kecil. Sudah selesai semua ya? Ya, ya. Waktunya sudah hampir selesai. Coba ibu cek. Ya, bagus. Selanjutnya, ya, sudah bagus. Berikutnya, sudah selesai ya kelompok ini, sudah selesai ya. Ya, sudah bagus. Ini sudah selesai. Oke, sudah selesai. Maka ibu akan melanjutkan dengan berikutnya, yaitu kalian nanti saling bertukar kelompok. Dalam artian nanti kelompok ini ada sebagian yang ke sini, kelompok yang kedua, sebagian yang kelompok dua, dan kelompok yang ketiga. Ini kelompok satu, jadi gabungan dari kelompok 1, 2, dan 3 sesuai dengan yang ibu bagikan tadi kelompoknya. Kelompok 2 gabungan dari kelompok 4, 5, dan 6. Itu tadi ya, kami share ulang. Jadi kalian tadi dengan materi yang sama, nanti bergabung dengan kelompok yang lain dengan materi yang berbeda. Itu ya. Silakan untuk bergabung dengan kelompok yang lain. Dua siswa berjanjian dengan kelompok Nanti kalian dapat ini ya, mencari referensi dari buku bacaan atau internet untuk mengerjakan tugas kelompok yang berikutnya ini ya. Setelah itu kalian ibu minta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian ya. Silakan nanti perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan kelas mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ini ya. Sudah selesai atau belum? Sudah siap? Ada yang sudah siap? Kelompok yang siap untuk maju? Silakan. Ada
bertentangan dengan nilai Islam dan bagaimana menghindari perilaku semacam ini. Menyebarkan berita palsu atau hoax melalui media sosial bertentangan dengan nilai Islam karena tindakan tersebut dapat menyebabkan kerusakan dan fitnah bagi orang lain. Untuk itu akan ada beberapa cara menghindari perilaku semacam ini. Yang pertama, memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Kedua, berpikir 2 kali sebelum membagikannya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mengutip sumber dengan jelas. Jika mengutip informasi dari sumber lain, pastikan untuk mencantumkan sumbernya dengan jelas agar tidak terjadi penyebaran informasi tanpa keterangan. Kemudian yang keempat, hentikan penyebaran hoax. Jika menyadari bahwa kamu telah menyebarkan berita palsu, segera batalkan dan minta maaf kepada orang yang menerima informasi tersebut. Demikianlah diskusi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Yang terakhir, kelompok 3 silakan untuk presentasikan hasil diskusinya. Kelompok 3. Ya. Silakan. Di sini kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pandangan terhadap menghina atau merendahkan orang lain di media sosial dan apa konsekuensi dari tindakan seperti itu. Dalam Islam, menghina atau melecehkan orang lain di media sosial sangat tidak dianjurkan. Sebaliknya, Islam menekankan pentingnya memperlakukan orang lain dengan kasih sayang, menghormati martabat mereka, dan berbicara dengan bahasa yang baik. Konsekuensi dari tindakan menghina atau melecehkan orang lain di media sosial yang pertama, dosa sosial. Yang kedua, tanggung jawabnya di hadapan Allah dan dengan Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah presentasikan hasil diskusi kelompoknya, sudah sangat bagus ya. Tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya silakan tetap kalian ada di kelompoknya atau kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kemudian Ibu akan melanjutkan ada asesmen formatif yang harus kalian kerjakan nanti di selembar kertas yang akan saya bagikan.
media sosial. Jadi lebih baik tabayun dibicarakan secara langsung. Untuk apa? Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Kaitannya dengan bagaimana rekan kita nanti yang kita sindir akan salah tangkap atau salah persepsi. Lebih baik dibicarakan secara langsung ya Pak ya. Jadi gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, di sini dilanjutkan refleksi. Apa yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi hari ini? Ya, silakan. Ya, silakan Mbak Hanifah. Yang saya dapatkan selama mempelajari materi hari ini yaitu saya mengambil manfaat dan cara bermedia sosial yang baik sesuai dengan syariat Islam. Bagus ya, jadi kalian sudah memahami bagaimana cara bermedia sosial yang baik sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana memposting atau share ketika hendak mengajak dalam kebaikan, harusnya mengajak dalam kebaikan, tidak menyebarkan berita hoax dan lain sebagainya. Next, kesimpulan. Di sini ada beberapa cara menumbuhkan ada bermedia sosial yang positif, terutama dalam berkomunikasi sesuai dengan penjelasan Al-Quran. Di antaranya adalah berpijak pada kebenaran dan kesabaran, menyaring informasi yang diterima, menghindarkan diri dari perbuatan menghina dan menggunakan bahasa yang baik dan santun. Baiklah, untuk pembelajaran pekan yang akan datang kita akan pelajari tentang toleransi antar umat beragama. Selanjutnya kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan baca doa kafaratul majlis, berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai.